paling orang tahunya, oh kayak mata Najwa ya. Apakah manusia akan tergantikan? Ini menarik banget ya. Setuju atau enggak jika kita dipimpin oleh seorang wakil? Ketika kita dididik sebagai anak jurnalistik, wah ini berat juga ya. Ini bicara kemungkinan aja sih, Iya, Kang. kemarin ada penembakan di MUI. Jurusan jurnalistik itu seperti apa sih? Ditanyain kuliah di mana di jurnalistik gitu kan. Pasti orang-orang bingung di jurnalistik itu kuliahnya ngapain gitu. Paling orang tahunya, oh kayak mata Najwa ya gitu. itu template yang paling sering saya terima kalau orang nanyain soal jurnalistik gitu. Nah, kalau gambaran umum soal kuliah jurnalistik itu kayak apa? Pertama, kita itu sebenarnya jurnalisme itu kan luas, jurnalistik itu luas. Nah, kalau di jurnalistik Unpad sejauh ini, yang paling banyak kita pelajari itu adalah keprofesian. Jadi, keprofesian sebagai seorang wartawan dan juga kajian-kajian tentang media gitu. Jadi, ketika kuliah tuh kita belajar tentang jurnalistik itu banyak banget tuh, tentang jadi wartawannya, tentang kita menganalisis isu-isu sosial politiknya, tentang kita mengkaji media-media yang ada di Indonesia ataupun mengkaji gaya komunikasi, karena kan kita juga bagian dari Fakultas Ilmu Komunikasi ya gitu. Nah, apa yang menarik dari jurnalistik Unpad? Jadi jurnalistik Unpad itu adalah jurnalistik pertama di Indonesia, dan kalau Fakultas Ilmu Komunikasinya sendiri itu adalah juga salah satu Vkom yang paling pertama di Indonesia gitu. Nah, sekarang bolehkah mungkin kita akan bahas lebih jauh nih, kegiatan kakak selama kampus menjadi mahasiswa jurnalistik itu seperti apa? Mungkin apa yang dipelajari, lalu proyek-proyeknya seperti apa, dan lain-lain mungkin Kak? Oke. Ini menarik ya kalau misalnya kita ngomongin soal apa yang dipelajari gitu, karena jujur ini sedikit cerita ya latar belakang saya dulu. Saya memang sejak SMP mungkin ya kalau nggak salah, itu saya udah sering ngikutin ayah saya nonton berita, nonton ya ngikutin isu politik dan sosial lah, yang mana mungkin pada saat itu mungkin dianggap tabu gitu ya mungkin ya. Nah, ketika SMA saya mengidolakan seorang Najwa Shihab. Saya pengen banget menjadi jurnalis seperti beliau gitu. Nah, jadi memang pada dasarnya saya punya privilege di mana saya nih nggak ngerasa salah jurusan. Itu satu hal yang penting dan bagi saya membantu banget ketika kuliah gitu, karena di jurnalistik itu banyak banget yang ngerasa salah jurusan. Entah kenapa ya, mungkin karena memang gak ada minatnya, belum ada arah keprofesian sebagai wartawannya gitu. Nah, kalau kuliahnya kayak apa, balik lagi nih, kenapa saya mention tadi saya punya passion di jurnalistik, karena kuliah di jurnalistik itu benar-benar kita menjalani kehidupan sebagai seorang wartawan gitu. Kita benar-benar dididik untuk menjadi seorang wartawan, sebagai seorang jurnalis gitu. Nah, kalau proyek-proyeknya pun sama, kita benar-benar memposisikan diri tuh bukan lagi sebagai mahasiswa jurnalistik, tapi sebagai jurnalis beneran gitu. Secara konten yang kita buat, secara cara kita liputan, secara produksi konten kita itu diharapkan ya bisa sesuai dengan standar-standar jurnalis yang ada. Ada satu budaya di jurnalistik ketika kuliah. Hampir semua, nggak semua dosen sih, tapi beberapa dosen dan kebanyakan dosen itu punya ciri khas kalau misalnya masuk kelas. Jadi kalau masuk kelas, pertanyaan pertama mereka ke anak-anaknya adalah, ada berita apa hari ini? Atau udah baca berita apa hari ini? Gitu. Jadi kita memang dilatih untuk sering baca berita, sering ngikutin ada berita apa aja, karena ya kita kan jurnalis, harusnya kita dong yang membagikan berita, jadi kita nggak boleh ketinggalan berita. Apakah kalau menurut kakak, yang masuk jurusan jurnalistik itu adalah orang yang menyukai berita, atau mungkin tidak semuanya? Oke, tergantung ya, beritanya berita apa dulu. Kalau misalnya kita ngomongin in general, mungkin orang memahaminya berita itu adalah yang semacam politik, isu sosial, ekonomi, dan sebagainya. Kalau itu nggak semuanya, tentu aja. Karena teman-teman saya pun di jurnalistik itu banyak banget quote-unquote alirannya gitu ya, aliran jurnalistiknya. Ada yang nggak suka sama sosial politik, tapi dia ahli banget soal otomotif. Nah, memang tujuan dia setelah lulus adalah dia pengen jadi jurnalis otomotif. Kayak misal
semacam Fitra Eri kayak gitu gitulah pokoknya, idola dia tuh seperti itu. Terus ada juga yang hobinya tuh di makanan, dia suka jadi ketika tugas-tugas gitu misalnya tugas-tugas liputan. Nah teman saya ini dia sukanya datang tuh ngeliput ya acara-acara bazar makanan, acara-acara apa sih namanya, acara yang kayak masak-masak rame-rame gitu-gitu loh. Pokoknya yang tentang jurnalis makanan. Jadi semacam food blogger tapi sebagai jurnalis. Kakak juga menjadi wakil ketua di Himpunan Mahasiswa Jurnalistik. Nah, terkait organisasinya Kak, di Unpad itu yang khususnya organisasi Kakak, ini ngapain aja Kak kegiatannya? Kebetulan di bulan ini HMJ itu lagi menggarap satu proyek besar dengan sebuah media yang ternama juga, yaitu Kata Data. Mungkin kalau misalnya teman-teman yang suka baca berita-berita atau nyari data-data tentang sesuatu, berita yang menggunakan data itu saat ini pasarnya dikuasai oleh Kata Data gitu ya, salah satunya. Nah, kami sedang mengadakan proyek dengan Kata Data untuk membuat workshop besar terkait jurnalisme data. Program kerja HMJ yaitu media visit. Nah, media visit ini kita ngapain? Kita ramai-ramai datang ke kantor satu media gitu. Kebetulan sebelum-sebelumnya itu kita udah pernah ke Kompas TV, kita udah pernah ke Narasi, kita udah pernah ke Kata Data, ke IDN Media, terus ya pokoknya media-media besar gitu, dan biasanya yang berbasis di Jakarta gitu. Salah satu stasiun televisi swasta Indonesia gunakan AI sebagai presenter. Warganet, apakah manusia akan tergantikan? Ini menarik banget ya, kemarin tujuan going viral ya, karena mereka menggunakan AI atau istilahnya quote-unquote orang-orang menyebutnya menggunakan robot sebagai seorang presenter gitu. Kalau menurut aku sendiri ini perlu digarisbawahi ya, ini kata aku ya, jadi kamu bisa atau teman-teman semua yang dengerin nanti bisa setuju, bisa juga nggak setuju, karena dari yang aku tahu para praktisi jurnalistik yang aku kenal pun banyak juga yang berdiskusi soal ini gitu. Nah, terus gimana soal AI sebagai presenter ini? Pertama, kalau menurut aku meskipun AI sebagai presenter itu sekarang terlihat keren gitu ya, tapi sebagai seorang pembawa berita, ketika ada berita-berita tertentu yang dibawakan oleh AI gitu ya, bukan manusia yang membawakan, itu pasti akan ada kekurangan tertentu gitu. Karena pada dasarnya ketika manusia menyampaikan itu kan kita merasakan ada interaksi yang real gitu ya, dengan kita selaku audiens dengan antara kita selaku audiens dengan si presenternya gitu. Sedangkan kalau misalnya ini kita nggak bisa dapetin, dan kalau yang aku lihat kemarin pun belum smooth juga ya, sebagai presenter itu AI itu belum bisa membawakan kita dengan halus, kayak penggunaan bahasanya atau artikulasi bicara dan penyampaiannya itu belum begitu bisa untuk menandingi manusia gitu. Terus apakah manusia akan tergantikan? Kayaknya enggak sih ya. Kalau sejauh ini ya, setidaknya untuk AI yang sekarang sudah kita lihat ini sepertinya masih belum bisa untuk menggantikan manusia. Nah, tapi apa yang nggak AI punya dan manusia tuh punya gitu, dimana AI itu hanya bisa memberikan gambaran suasana ataupun fakta-fakta sosiologisnya gitu. Apa yang beneran nyata itu mereka bisa tampilkan, tapi mereka nggak bisa menggambarkan suasana ataupun bagian-bagian psikologis yang dimiliki manusia yang saling terhubung, terkonek antara kita sebagai pembawa berita dan juga audiens itu. Saya nggak tahu ya apakah nanti kedepannya itu bisa dipenuhi atau enggak. AI itu punya kecerdasan, itu udah jelas. Mereka punya base data yang sangat besar, tapi jurnalis itu sebagai seorang manusia, kita punya kode etik, kita punya batasan-batasan, dan juga kita sebagai manusia juga kita menggunakan hati nurani kita dalam menjalankan tugas kita, dalam menyampaikan berita, dalam membawa informasi, sehingga informasi-informasi itu tuh pada dasarnya kita sebagai jurnalis nggak cuma menjadi kayak AI itu kan sistem kerjanya kita ngumpulin data,
terus diolah oleh artificial intelligence, terus disebarkan melalui output yang mereka punya. Begitu kan, misalnya mereka ngambil base data dari internet yang besar itu, diolah sendiri dan kemudian didistribusikan. Sedangkan kalau wartawan itu kita bisa melakukan verifikasi tentang data-data atau fenomena terkait, dan kita bisa benar-benar menekankan impact dari karya-karya jurnalistik yang diterbitkan gitu. Ini kita lumayan ini nih fotonya. Setuju atau enggak jika kita dipimpin oleh seorang wakil yang dia itu adalah seorang AI gitu? Di tit mungkin nanti ya bagian-bagian yang nggak perlunya. Ya, tapi kalau misalnya kita ngomongin serius ya, DPR kayaknya pemimpin kemarin tuh aku baca di salah satu artikel, ada sebuah perusahaan yang mereka ada eksperimen untuk pemimpin perusahaan itu pakai AI. Jadi pekerja di bawahnya tetap manusia biasa, tapi ibaratnya kayak manajer timnya itu mereka menggunakan AI. Jadi si AI ini kerjanya mengatur dan memanage timnya sedemikian rupa dengan database yang dia punya, dan juga dengan sistem yang menurut dia itu sistem paling baik untuk untuk menjalankan timnya gitu, supaya tim ini bisa berjalan dengan maksimal dengan menerapkan metode-metode yang dipunya oleh AI ini. Jadi mungkin bisa aja sih. Oke, tadi kan kita membahas tentang bisa atau tidak. Nah, kalau sekarang bukan bisa atau tidak, Kak, tapi lebih ke nih Kakak mau atau enggak nih kalau dipimpin sama AI? Ya, kalau saya agak berat ya, karena kita juga nggak tahu nih AI ini kan belum tahu ya proyeksinya akan seperti apa. Mungkin sekarang orang-orang sudah ngomongin metaverse lah, apalah segala macam, tapi mau aja sih selama jelas gitu proyeksinya kemana dan basic data yang dia punya itu seperti apa. Jadi kan jelas ya, ini benar-benar berdasarkan data, benar-benar berdasarkan apa yang ada di media sosial. Dalam gambaran itu adalah suara-suara masyarakat gitu. Oke. Nah, kalau kita bahas lagi ke belakang, Kak, kan tadi itu si AI ini mengumpulkan data lah. Tapi seandainya nih nanti kalau seandainya si AI ini sudah menjadi pemimpin kita, minimal jadi dewan perwakilan dari manusia, tapi yang dipimpin oleh AI, mungkin aja nanti ke depannya justru yang akan jadi warganya juga bukan manusia, tapi juga AI-nya. Wah, ini berarti ya. Ini bicara kemungkinan aja sih, ya. Kan? Bisa atau enggak ya gimana? Mungkin atau enggak deh. Ini udah kayak lagi ngomongin game ini ya, Cyberpunk 2077 ya, gitu ya. Ini udah robot-robot semua. Tapi iya, intinya kalau misalnya ngomongin tentang AI gitu ya, atau kemajuan teknologi di Indo ini sekarang sih udah nggak terbendung sama sekali lah. Itu udah jadi keniscayaan lah, nggak bisa kita hindari. Dan justru kalau misalnya ternyata ditemukan manfaatnya dan bisa diterapkan untuk jalan bareng-bareng antara manusia sama AI, ya kenapa enggak gitu. Presenter AI muncul di media televisi. Pakar Unpad, apakah ini sebagai strategi untuk dekati Gen Z mungkin ya? Menurut Kakak, benar atau enggak nih? Strategi untuk dekati Gen Z itu pasti, kalau menurut saya itu pasti. Karena sebenarnya apa sih yang dicari dengan TV One kemarin menggunakan AI gitu? Padahal sebenarnya kan mereka belum menggunakan itu secara reguler gitu kan, belum menggunakan itu secara terus-menerus. Baru sekali aja nunjukin bahwa mereka tuh bisa memproduksi AI yang menjadi presenter gitu. Dan itu untuk memberikan gebrakan baru, karena sebelumnya tuh nggak ada kan televisi yang berani gitu menggantikan presenternya menggunakan AI. Ibaratnya mereka tuh show off lah bahwa mereka bisa ngelakuin ini, dan mereka mau meraih pangsa pasar yang lebih besar, terutama anak-anak muda, karena kan pasti si AI dengan teknologi ini kan pasti larinya adalah lebih ke anak-anak muda kan. Ada pesan untuk calon mahasiswa yang nanti mau masuk ke Fakultas Ilmu Komunikasi atau mungkin Jurnalistik Unpad, pesan dari Kakak apa? Yang pertama, perhatikan minat kalian gitu. Perhatikan minatnya sebenarnya di mana, apakah benar-benar minatin dengan jurnalistik gitu ya. Karena
sebenarnya sih aku nggak mau nakut-nakutin ya, cuman ini adalah realita yang aku temuin gitu di dunia nyata dan di teman-teman aku sekarang di jurnalistik gitu. Kayak banyak banget yang ngerasa salah jurusan karena mungkin mereka tuh entah apa motivasinya waktu itu masuk ke jurnalistik, tapi memang banyak dari kami yang sebenarnya tujuan akhirnya itu setelah lulus nggak pengen jadi wartawan gitu, tapi sejujurnya belajar jurnalistik itu terutama di komunitas nggak harus kalian menjadi jurnalis untuk menggunakan ilmunya, tapi ilmunya itu banyak banget bisa kepake di mana aja. Nah, mungkin yang pada ragu itu ya, kalau sekarang dari cerita-cerita maba-maba yang aku kenal itu sempat pada ragu karena orang-orang mungkin pada bilang kayak di jurnal itu nanti ngapain, mau jadi apa, terus kuliahnya emang ngapain aja. Nggak perlu takut, kayak misalnya tadi nih yang udah kita bahas ya soal AI ataupun teknologi digital kayak sekarang. Terus sekarang tuh banyak banget yang bilang soal jurnalis itu udah nggak diperlukan karena orang biasa udah bisa jadi jurnalis gitu ibaratnya. Nah tapi apa sih yang ngebedain ketika kita dididik sebagai anak jurnalistik dengan kita tuh cuma jadi warga biasa yang melakukan tugas-tugas jurnalistik, yaitu ngumpulin dan menyebarin informasi. Pertama, kayak tadi aku udah bilang, jurnalis itu sekarang tugasnya nggak cuma untuk ngambil dan nyebarin data, tapi kita juga melakukan verifikasi data karena sekarang informasi di mana-mana itu udah kacau banget, banyak banget berita-berita hoax dan semacamnya. Itu butuh verifikasi, dan jurnalis adalah satu orang yang punya tanggung jawab untuk melakukan verifikasi data dan menyebarkan data dan memberikan impact gitu. Nah, nggak usah khawatir dengan adanya disrupsi teknologi di dunia jurnalistik gitu, karena kurikulum dan metode pembelajaran di jurnalistik Vkom Unpad pun kalau yang saya rasain ya itu banyak banget berubah dan berkembang menyesuaikan zaman gitu. Kayak misalnya sekarang semester ini saya lagi belajar tentang jurnalisme data. Jurnalisme data ini adalah mata kuliah baru yang memang sekarang diterapkan dan disesuaikan untuk kebutuhan jurnalisme di masa sekarang gitu. Karena ya kalau misalnya kita sekarang setelah kita cuma ngabarin bahwa kemarin ada penembakan di MUI, terus kita tinggal ambil itu di YouTube atau di TikTok, kita repost, kita re-upload, selesai gitu kan. Tapi sebagai jurnalistik kan kita harus banyak lagi tugas-tugas jurnalistik di Vkom Unpad, dan dosen-dosen itu bukan dosen-dosen boomer yang menolak adanya perkembangan zaman, tapi kita bergerak bersama supaya bisa menciptakan. Ya memang kalau saya sendiri ya merasakan bagus banget gitu kurikulum yang ada di jurnalistik Vkom Unpad. Dan pesan saya ya nggak usah takut dengan omongan-omongan orang luar, nggak usah takut dengan adanya adanya keraguan dari orang-orang di luar. Kalau misalnya memang minatnya ada di bidang jurnalistik, silahkan untuk masuk ke jurnalistik Vkom Unpad, karena saya jamin di dalam jurnalistik Vkom Unpad kalian ketemu banyak banget orang-orang keren, mau itu dari dosennya, mahasiswanya, sampai alumni.